Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Suara Wong Desa. Para sedulur, Wong Desa yang ingin bersuara, waduh, ya walaupun suaranya tuh nggak jelas ya, padang pecoetot, tapi minimal kita ikut menyumbangkan suara. Mau menyumbangkan duit nggak punya duit, jadi ya menyumbangkan suara. Para sedulur, hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari subscriber saya. Jadi pendapat saya bagaimana tentang adanya debat di Pilpres. Setuju apa enggak lah, maksudnya begitu. Oke, untuk saudara penanya ya kalau memang debat itu menjadi keputusan ya, keputusan undang-undang, ya kita harus hormati ya. Kita harus hormati, kita harus taati semua perundang-undangan yang ada. Tapi kalau saya pribadi ya, Cak Yudi pribadi ini ya, tidak mewakili siapa-siapa, itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena perdebatan itu akhirnya akan dimenangkan orang yang pandai bicara, akan dimenangkan oleh orang yang pintar bersilat lidah. Nah itu. Sementara kita rakyat ini tidak butuh orang yang cuma bisa bicara, tidak butuh orang yang pandai bersilat lidah, tapi tindakan nyata, pekerjaan nyata untuk membangun negeri ini, untuk mengangkat kemiskinan. Ya, itu masyarakat yang butuhkan. Bukan seorang pemimpin yang pintar bicara. Wah, itu ya pilih aja presenter. Kalau pengen milih calon pemimpin yang pandai bicara gitu loh. Dan kita harus tahu bahwa sebelum debat mereka tuh sudah membuat tim, mempersiapkan tim, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan begini jawabnya begini, ada pertanyaan begini menjawab begini, itu sudah disiapkan. Jadi ini sudah semacam sinetron gitu loh, sudah ada skenario. Ya walaupun jawaban tidak dibocorkan dari KPU, tapi kan bisa ditelusuri gitu loh. Kemungkinan pertanyaan apa aja yang lagi hangat tuh apa ya, itu tim-tim mereka tuh sudah siap gitu loh. Jadi ini sudah apa ya, sekali lagi seperti sinetron gitu loh. Nah untuk apa gitu loh. Kalau ada yang mengatakan, dengan debat kan kita jadi tahu cara berpikir dia, cara gagasan apa ya. Presiden itu tugasnya adalah menjalankan undang-undang yang sudah ada. Ini kalau saya pribadi ya terus terang muak gitu loh. Jadi bukan yang berdebat pintar, yang ngomong pintar itu pasti jadi presidennya bagus, ya belum tentu. Kinerjanya, bekerjanya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti wong cilik seperti saya ini ya, wong kampung itu ya, nggak butuh pemimpin yang pintar ngomong, itu nggak butuh. Sekali lagi yang dibutuhkan adalah kerja nyata. Itu loh ya. Jadi kalau ada yang bertanya setuju apa tidak, ya itu tadi, kita hormati keputusan yang ada. Tapi kalau saya pribadi, saya pribadi nggak setuju ya. Karena sekali lagi bahwa perdebatan itu apa ya, isinya itu seperti apa ya, bahasa kasarnya itu tinju lah gitu, mantemi, yang penting musuhnya ambruk gitu. Kalau istilahnya seandainya ada aib, itu dibuka aibnya di situ agar jatuh musuhnya kan.
Ini apa-apaan gitu loh. Menurut saya ya, apa ya? Ya nggak apa-apa, maksudnya kalau ada memang aturannya begitu ya boleh. Dan nggak ada buruknya juga gitu loh, namanya orang debat kan. Tapi ya sekali lagi bahwa saya sebagai wong cilik ya, wong desa, itu nggak butuh pemimpin yang pintar ngomong, itu nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah kerja nyata. Ya, bagaimana caranya jalan-jalan rusak itu nanti dibangun. Nggak usah ngomong dulu dari awal. Kalau namanya gagasan, itu kan baru wacana. Baru janji-janji. Janji itu hiasan dari janji itu ya yang muluk itu. Janji muluk-muluk ya, setelah jadi nggak tercapai janji-janjinya itu. Dan kita menggugat kemana? Nggak bakal didengar kan gitu, percuma gitu. Ya, makanya ya kemarin saya melihat debat itu di televisi. Dan saya juga nonton di YouTube ya. Itu ya seperti itu. Isinya itu ya intinya sebenarnya sama gitu loh. Pengen membangun negeri ini sama gitu. Cuman ya yang nggak bagus tuh ya saling menjatuhkan, mengingatkan dulu. Anda jadi itu karena apa? Walah pokoknya aneh-aneh lah. Ada yang mengatakan angin nggak punya KTP. Jadi ya intinya kalau kita nonton debat itu yang pinter ngomong yang menang. Sementara di masyarakat bawah, wong cilik itu nggak butuh orang pinter ngomong. Yang dibutuhkan adalah kinerja. Bagaimana memajukan sebuah daerah. Daerah itu bisa maju karena apa? Karena ada jalan. Jalan pun harus bagus. Kalau jalan jelek, orang mau masuk juga males. Walaupun banyak hasil bumi di desa itu, di daerah itu, tapi kalau jalannya jelek, para tengkulak nggak mau masuk, otomatis harga-harga akan murah. Walaupun berlimpah, kalau murah percuma. Ya. Jadi kita butuh pemimpin yang bisa membangun jalan dibagusi, otomatis mobil masuk. Barang-barang yang ada di kampung itu, hasil bumi di kampung itu, harganya jadi baik, terus mudah, terus gampang menjualnya. Misalkan di kampung itu banyak pohon kelapa, buah kelapa itu kan berat, nggak mungkin dipikul ke pasar itu kan ya. Kalau misalkan diongkoskan ojek juga bayar mahal. Tapi dengan jalan bagus, tengkulak datang bawa mobil, langsung ke rumah kita, beli langsung ke rumah kita, kan jadi enak. Apapun hasil bumi kita, mau pisang, mau nangka ya, nangka sayur itu tewel atau apa aja lah, coklat, buah-buahan pete, alpukat misalkan pas buah. Ketika jalan di kampung itu bagus, tengkulak akan masuk. Tengkulak yang nyari, bukan kita yang nyari tengkulak kan begitu. Itu apa? Karena apa? Karena jalannya bagus. Nah, ini yang diinginkan oleh masyarakat tuh ini. Jadi bukan yang pinter ngomong, pinter bisilat lidah. Ya kalau nyari orang seperti itu ya cari orang yang pinter ngomong yang bermutu, seperti Abdul Somad misalnya, Gus Miftah itu jadikan presiden kalau kita nyari orang yang pinter ngomong ya. Kalau ngomong cuma berdebat, sekali lagi bahwa semua itu sudah disiapkan, ada timnya. Bagaimana supaya nanti menang itu sudah ada tim. Jadi sudah seperti sinetron gitu loh. Jadi sudah tidak seperti bahwa gagasannya itu bagus. Semuanya bagus ya. Ketika 3 calon ini ya, baik itu Bang Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar dan wakil-wakilnya, semua itu bagus, wawasan dia, gagasan dia, niat dia untuk membangun negeri itu semuanya bagus ya. Terus saat digelarnya perdebatan itu menjadi jelek
Jeleknya apa? Karena kita melihat bahwa di situ tuh ada saling serang, ada semacam ingin menjatuhkan gitu loh. Ketika dia bisa mematahkan pernyataan lawan, dia merasa menang gitu loh. Jadi tidak ubahnya seperti tinju. Ketika dia bisa memukul lawan, apalagi mukulnya pas telak bagian-bagian yang bisa mematikan gitu, dia pukul itu. Agar apa? Agar musuhnya jatuh. Ya kalau begini ya terus apa-apaan itu loh. Kan ya ini pendapat saya. Kalau ada yang berbeda pendapat ya enggak masalah. Namanya beda pendapat kan, kata Gus Dur begitu. Beda pendapat itu ya sah-sah saja. Tapi ya itu, kalau pendapat saya tidak setuju. Kenapa? Ya itu tadi alasan saya sudah saya berulang-ulang kali, bahwa saya mencari pemimpin, saya mencari presiden bukan yang pintar ngomong, tapi yang bekerja, benar-benar ingin memajukan bangsa, kan begitu. Oke, persedulur, mungkin untuk saudara penanya, agar semoga tidak puas ya dia bertanya lagi ke tempat yang lain. Tapi sekali lagi bahwa berbeda pendapat itu boleh dan sah ya, dan itu halal ya. Jadi kalau pendapat saya seperti ini, Anda punya pendapat beda, harus ada debat gini-gini, ya itu terserah Anda ya. Jadi kita ini sekali lagi bahwa kita jangan saling menyalahkan kalau berbeda pendapat. Oke persedulur, makin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Lain waktu kita sambung kembali. Sebagai biasa, sebagai salam penutup, sampaikan berita, jangan pakai hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.